Selamat siang semuanya, salam sosiologi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai Emil Durkheim. Kami beranggota 5 orang, yaitu Cokorda Bagus, Deo, Putri, saya Eril, dan Dana. Konten yang akan kami sajikan adalah biografi, sejarah studi, karya dan pemikiran, achievements, dan quotes dari Emil Durkheim. Yang pertama adalah biografi. David Emil Durkheim dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada tahun 1895 dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabdikan kepada ilmu sosial, Liana Sociology Q, pada tahun 1896. David Emil Durkheim lahir pada tahun 1858, 15 April di Epinal, Lorraine, Prancis, dan meninggal pada tahun 1917, 15 November di Paris, France. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Deo. Ya, terima kasih Eril. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagian biografi. Lahir dalam keluarga Yahudi di Epinal, Prancis. Berikut ini adalah beberapa informasi tentang keluarganya. 1. Ayah David Durkheim adalah seorang rabai atau pendeta Yahudi yang dikenal sebagai intelektual dan pemimpin komunitas Yahudi. Ibu, Sophie Meyer Durkheim. Keluarga Durkheim memiliki latar belakang yang kaya dalam tradisi agama Yahudi. Saudara-saudara, Emil Durkheim adalah anak kedua dari 5 bersaudara, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Keluarga dan agama. Emil Durkheim lebih fokus mengembangkan minat yang kuat dalam bidang sosiologi dan filsafat, kemudian meninggalkan agama Yahudi dan menganut pandangan sekuler. Sejarah studi. Ia mengawali belajarnya di Lycée Louis le Grand dan lanjut belajar di École Normale Supérieure di Paris. Mengajar sosiologi di Universitas Bordeaux dan kemudian di Sorbonne. Ia juga mendirikan laboratorium sosiologi pertama di dunia di Universitas Bordeaux. Ia juga mendapatkan gelar dokter dalam bidang filsafat dari Universitas Bourgogne pada tahun 1882. Lanjut, pemikiran dan karya. Faktor sosialnya adalah norma, nilai aturan, dan struktur sosial yang ada di luar individu dan mengaruhi perilaku mereka. Terdapat 3 karakteristik penting dari faktor sosial dalam teori Durkheim, yaitu keberadaan independen, pengendalian sosial, dan eksternalitas. Durkheim meyakini bahwa penyimpangan dari faktor sosial dapat mengarah pada anomie, yaitu keadaan ketidakstabilan dan hilangnya norma sosial yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dan konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, memahami dan mempertahankan faktor sosial sangat penting dalam menjaga kohesi sosial. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bagus. Karya tulis pertama dari Emil Durkheim adalah Liane Sociologique. Isi buku ini adalah jurnal sosiologi yang pertama kali diterbitkan oleh Emil Durkheim pada tahun 1898. Jurnal ini adalah salah satu publikasi utama yang mewakili pendekatan sosiologi Durkheim dan berperan penting dalam pengembangan sosiologi sebagai disiplin ilmu. Jurnal ini membuat berbagai makalah penelitian dan artikel yang membahas berbagai topik sosiologi. Karya tulis yang kedua berjudul The Division of Labor in Society. Isi buku ini adalah perbedaan antara masyarakat yang memiliki pembagian kerja yang tinggi, yaitu masyarakat modern, dan yang rendah, yaitu masyarakat tradisional. Ia juga memperkenalkan konsep solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Ini adalah konsep solidaritas sosial yang ada di buku tersebut. Yang pertama adalah solidaritas mekanik. Ini terjadi di dalam masyarakat tradisional, di mana individu-individu memiliki nilai-nilai, norma-norma, dan kepercayaan yang serupa. Solidaritas mekanik didasarkan pada kesamaan dan keseragaman, dan individu-individu cenderung memiliki peran yang mirip. Yang kedua adalah solidaritas organik. Ini muncul dalam masyarakat industri yang kompleks, di mana individu memiliki spesialisasi dalam berbagai peran dan tugas.
Solidaritas organik didasarkan pada saling ketergantungan individu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, individu bergantung satu sama lain untuk berfungsinya masyarakat. Durkheim menganggap solidaritas sosial sebagai faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial dan menghindari anomi, yaitu perasaan kebingungan atau kekosongan dalam masyarakat. Pandangan-pandangan Durkheim tentang solidaritas sosial telah memengaruhi pemikiran sosiologis selanjutnya, dan masih relevan dalam kajian sosiologi modern. The division of labor in society. Yang pertama adalah pembagian kerja mekanik. Ini terjadi dalam masyarakat tradisional di mana individu-individu memiliki peran yang serupa, nilai-nilai yang mirip, dan norma yang kuat. Solidaritas sosial dalam masyarakat mekanik didasarkan pada kesamaan dan keseragaman di antara individu. Mereka merasa terhubung melalui kesamaan nilai dan keyakinan. Yang kedua adalah pembagian kerja organik. Ini terjadi dalam masyarakat industri yang lebih kompleks, di mana individu memiliki spesialisasi dalam berbagai peran dan tugas. Solidaritas sosial dalam masyarakat organik didasarkan pada saling ketergantungan individu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, individu bergantung satu sama lain untuk berfungsinya masyarakat. Durkheim menganggap bahwa perubahan dari pembagian kerja mekanik ke pembagian kerja organik adalah indikator perkembangan masyarakat. Dia juga berargumen bahwa pembagian kerja organik dapat mengurangi resiko anomi, yaitu perasaan kebingungan atau kekosongan dalam masyarakat, yang dapat terjadi ketika solidaritas sosial menurun. Buku ini merupakan salah satu karya klasik dalam sosiologi dan memainkan peran penting dalam pemahaman kita tentang struktur sosial dan solidaritas sosial. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Terima kasih Bagus. Berikut akan saya lanjutkan. Salah satu karya tulis dari Emil Durkheim yaitu The Rules of Sociological Method. Isi buku tersebut itu menjelaskan prinsip-prinsip metodologi yang harus diterapkan dalam penelitian sosiologi, termasuk pentingnya memisahkan fakta sosial dari fakta individu. Karyanya yang lain yaitu Suicide, A Study in Sociology. Buku ini merupakan studi pertama yang mengaplikasikan metode ilmiah dalam memahami fenomena bunuh diri. Durkheim menyelidiki faktor-faktor sosial yang mempengaruhi tingkat bunuh diri dalam masyarakat. Nah, beberapa konsep penting dari buku The Suicide. Yang pertama ada egoistik. Bunuh diri dapat terjadi ketika seseorang merasa terlalu terisolasi atau tidak terhubung dengan masyarakat atau kelompok sosialnya. Lalu ada altruistik. Bunuh diri ini terjadi ketika seseorang terlalu terikat pada norma-norma sosial kelompoknya dan mungkin bunuh diri menjadi salah satu fenomena untuk mengikuti norma-norma tersebut. Yang ketiga ada anomi, yaitu kondisi seseorang merasa kehilangan arah atau tujuan dalam hidupnya. Anomi dapat menyebabkan peningkatan bunuh diri. Dan yang terakhir ada fatalistik. Terjadi ketika seseorang merasa terkungkung oleh peraturan atau ketidakbebasan yang berlebihan. Durkheim berpendapat bahwa tingkat sosialisasi, integrasi, dan regulasi sosial memainkan peran penting dalam tingkat bunuh diri dalam suatu masyarakat. Lalu, karya tulis yang lainnya ada The Elementary Forms of Religious Life. Durkheim memeriksa peran agama dalam masyarakat dan menjelaskan bagaimana sistem kepercayaan dan ritual agama menciptakan solidaritas sosial. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Dana. Terima kasih Putri. Sekarang akan saya lanjutkan slide mengenai agama. Agama sebagai fenomena sosial, menurut Emil Durkheim didefinisikan agama sebagai fenomena sosial, bukan sebagai bentuk yang terkait dengan supranatural atau goib. Baginya, agama adalah sistem simbolik yang mengkomunikasikan gagasan-gagasan dan nilai-nilai suci dalam masyarakat. Agama adalah suatu kesatuan sistem kepercayaan dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hal yang sakral, yaitu hal yang dipisahkan ataupun dilarang.
Kepercayaan serta tindakan tersebut menyatu ke dalam satu komunitas moral yang disebut jemaat. Asal mula agama bagi Durkheim bukanlah suara Tuhan, bukan rasionalitas individu, dan bukan pengalaman perjumpaan manusia dengan yang ilahi, melainkan kekuatan pemikiran kolektif masyarakat yang bersatu menjadi kekuatan moral dan kemudian dipresentasikan ke dalam bentuk agama. Berikutnya adalah achievements atau pencapaian Emile Durkheim. Emile Durkheim merupakan orang pertama yang mendirikan Departemen Sosiologi di Universitas Eropa. Berikut saya akan membacakan quotes dari Emile Durkheim. It is society which, fashioning us in its image, fills us with religious, political, and moral beliefs that control our actions. Berikut adalah foto-foto yang berkaitan dengan quotes Emile Durkheim. Relevansi quotes dari Emile Durkheim adalah setiap pemikiran manusia pasti dibentuk dari lingkungan dan orang-orang sekitarnya. Sifat dan tindakan kita terbentuk karena kebiasaan. Seperti contohnya, agama yang dianut. Banyak orang yang menganut agama karena mengikuti agama orang tua. Terkadang tatanan hidup sudah dipilih dan disusun oleh masyarakat, bukan kita. Selain itu, norma dan moral membatasi dalam berekspresi sehingga boleh bebas namun tidak berlebihan. Ya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga dengan presentasi kami ini dapat membantu teman-teman untuk mengenal lebih dalam mengenai Emile Durkheim. Sekian dari kelompok kami, kelompok kedua. Salam sosiologi. Salam Dadah. sosiologi. Dadah.